Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Dina. Mohon izin untuk wawancara Bu Min. Sebenarnya di sini ada banyak hal yang ingin saya ketahui dari Ibu. Sebelumnya Ibu pernah mengetahui tentang dilema etika dan rujukan moral tentu? Kalau sebenarnya saya pernah juga ikut pelatihan di penguatan kepala sekolah itu juga mendapat tentang materi rujukan moral, dilema etika dan rujukan moral. Kalau untuk lebih jelasnya kita itu harus pelajari lebih lanjut lagi karena yang Ibu ketahui kalau dilema etika itu kan benar lawan benar, kalau rujukan moral itu benar dan salah di sana. Tapi ada beberapa prinsip yang memang harus kita ketahui dari dilema etika dan rujukan moral tersebut. Luar biasa ya Ibu, ternyata Ibu sudah tahu banyak hal terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral tersebut? Nah, di sini kalau dilema etika itu berarti itu benar memang lawan benar ya. Benar lawan benar juga kita mesti mempunyai pengetahuan yang lebih. Karena kalau untuk mengambil keputusan dalam dilema etika itu kita harus memperhatikan berbagai hal. Tujuan akhir yang perlu kita perhatikan, kemudian ya tujuan akhir dalam peraturan yang ada, kemudian rasa peduli. Nah, kita harus ketahui juga kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita juga punya rasa peduli kepada orang lain. Kemudian dalam rujukan moral, kalau rujukan moral berarti itu ada unsur negatifnya ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah bahwa pengambilan keputusan kita yang kita lakukan itu tidak mengandung unsur rujukan moral. Jadi kalau misalnya rujukan moral itu pasti menyalahi aturan. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika yang sama-sama benar, kemudian mengandung unsur kebajikan, saya berorientasi biasanya pertama yang kita lihat itu peraturan yang ada. Kita lihat dulu peraturannya seperti apa. Kemudian dampaknya itu yang mana yang lebih besar, yang dampaknya lebih baiknya berdampak lebih baik ya, bukan dampak buruk, tapi dampak baiknya itu yang lebih besar yang mana, itu yang kita gunakan dalam mengambil keputusan. Juga kita mempertimbangkan yang seperti dikatakan tadi, bagaimana kita mempertimbangkan kepedulian kita kepada orang lain, tapi tidak merugikan yang lain. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau ya prosedur atau langkah itu biasanya kalau mengambil keputusan kita lihat dulu hal ini tentang apa, kemudian ada nggak regulasi yang mengatur tentang keputusan tersebut. Kalau sudah regulasi yang kita lihat, terus dampaknya kepada siswa atau kepada sekolah kita atau dunia pendidikan pada umumnya itu bagaimana ya. Itu juga hasil yang kita lakukan itu juga bukan keputusan dari kita sendiri. Kita juga melihat bahwa kepentingan masyarakat atau kepentingan sekolah itu yang lebih utama daripada kepentingan pribadi. Nah, kalau dalam mengambil keputusan kita pasti merujuk kepada regulasi, kemudian kepada dampaknya, juga rasa tanggung jawab kita sebagai kepala sekolah.
Menurut Ibu, hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang seperti apa yang dianggap efektif? Kalau di tema etika itu biasanya ada prinsip yang kita gunakan ya. Kalau secara detail saya sebenarnya lupa. Kalau di prinsip di dilema etika itu ada kepentingan pribadi atau masyarakat ya. Itu juga perlu kita perhatikan dalam pengambilan keputusan, yaitu dalam artian prinsipnya itu apakah berdampak atau dampaknya itu lebih luas untuk masyarakat atau untuk individu. Kemudian keadilan atau kasihan ya, yang lebih rasa kasihan, tapi yang lebih kita tonjolkan itu adalah kita harus memegang prinsip keadilan, bukan rasa kasihan. Kemudian kesetiaan juga, kebenaran dan kesetiaan. Tapi kita lebih, kalau saya sendiri lebih cenderung pada kebenaran dari keputusan yang kita ambil, kemudian berdampak pada jangka panjang. Tidak hanya dampaknya tidak hanya hari ini saja, tapi kita lihat lebih luas dampak ke depannya seperti apa dari keputusan yang kita ambil, ada manfaatnya atau tidak. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau kasusnya itu biasanya yang paling tantangan paling berat itu pada rasa kerugian ya. Nah, yang itu yang kita perhatikan juga, karena itu juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan dalam pengambilan keputusan. Di antara kebenaran dan kesetiaan itu juga, ya walaupun kadang-kadang itu setia, tapi kok rasanya kebenarannya yang lebih menonjol ya. Itu jadi itulah tantangan yang terberat dalam kita sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan, khususnya bagi saya ya. Di sana kebenaran, kesetiaan, kemudian kepedulian kita bagaimana itu merupakan tantangan, karena keputusan itu selain berdampak kepada masyarakat, kemudian dia tidak ada yang apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau itu biasanya kalau tergantung permasalahannya atau keputusan seperti apa yang kita ambil, yang ingin kita ambil. Kalau memang itu urgent atau penting, memang harus segera kita selesaikan, harus hari itu juga. Kalau memang ini harus diperlukan pengkajian lebih dalam, Ibu butuh waktu, jadi nggak bisa sekarang ada permasalahan langsung bisa kita selesaikan. Kalau memang itu permasalahannya, kita harus pikirkan jangka panjangnya. Kalau permasalahan yang sederhana atau yang hari ini butuh penanganan, langsung kita selesaikan seperti itu. Tergantung dilema etika seperti apa yang muncul atau permasalahan apa yang ada dalam dilema etika itu. Tergantung situasi dan permasalahannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, kalau dilema etika, pertama kita sudah merujuk kepada regulasi. Nah, pasti itu kita kalau keputusan biar kita nggak melenceng ya, kita pasti merujuk kepada regulasi. Kemudian di sekolah juga ada pengawas, kita bisa berkoordinasi dengan pengawas. Ya, juga bisa sharing dengan teman, dengan rekan guru di sekolah. Jadi jangan malu sebagai kita sebagai kepala sekolah, kita tetap berkomunikasi dengan para guru. Jadi keputusan yang kita ambil itu benar-benar berdampak bagi semua orang. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan
dilema etika tersebut? Nah, ya. Kalau pembelajaran yang dia dapat dari apa yang kita bicarakan tadi ya tentang dilema etika itu, jadi dalam kita mengambil keputusan kita harus memperhatikan berbagai hal ya. Dalam keputusan itu harus hasil akhirnya seperti apa yang kita mau, kemudian kepedulian kita seperti apa, regulasinya bagaimana. Kemudian dalam itu juga kita harus perhatikan bahwa yang kita utamakan bukan individu tetapi kelompok besar masyarakat ya yang kita utamakan. Kemudian juga nilai-nilai kebenaran atau kebajikan yang ada dalam keputusan yang kita ambil. Itu yang bisa ambil. Luar biasa Ibu. Itu saja Ibu yang ingin saya ketahui dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya saya wawancara. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf saya sudah mengganggu Ibu. Terima kasih Bu Tina. Mohon maaf jika belum lengkap jawaban Ibu. Sudah semua Ibu lengkap sekali. Ibu luar biasa sudah mengetahui ternyata terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bagaimana kabarnya Bu? Soekaro. Baik, selalu sehat dan bahagia. Oke. Izin untuk wawancara Ibu dan izin juga untuk mengambil. Jadi sebenarnya di sini banyak sekali hal yang ingin saya ketahui dari Ibu. Sebelumnya Ibu pernah tidak mendengar tentang istilah dilema etika dan rujukan moral? Pernah, Menurut Ibu bagaimana? kan waktu itu kan ketika karya-karya sekolah penggerak itu Dapatnya kan banyak nih itu materi yang didapat, ada begini dan begitu sekilas ingat ada pernah gitu ya. Jadi kalau boleh jangan jelaskan Ibu, jadi kalau dilema etika ketika kita dalam situasi benar dan benar lawan Terus benar. memilih gitu ya. Tapi kalau rujukan moral itu antara benar dan salah. Tentunya kalau kita dalam situasi itu pasti kita memilih situasi yang benar. Oke. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Bagaimana saya Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. ya solusi pertama saya minta dulu mengidentifikasi itu anunya apa ya, maksudnya ketika ada suatu kasus saya kaji dulu, dipelajari dulu datanya ya. Datanya kita pelajari, kemudian ada tidak konflik kepentingan misalnya seperti itu biasanya. Namun yang namanya saya tipe orang itu ya apa ya, jalan dalam mengambil keputusan itu lebih banyak saya satu poin tujuannya jangan sampai salah gitu lah. Nah, jadi antara lebih cenderung saya ke di dalam memilih itu ingin mengambil yang benar, yang salah walaupun itu menggoda ya saya berusaha menghindari karena akan berefek ke peristiwa berikutnya nanti kepanjangan saya pikir. Luar biasa Ibu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bersama-sama. Keputusannya bagaimana? Satu, saya skala prioritas mana yang lebih harus saya dahulukan, walaupun semuanya sama-sama benar dan dilakukan ya. Skala prioritas mana yang lebih mendesak.
biasanya yang saya lebih dulu putuskan ini lakukan dulu. Yang masih bisa berikutnya kita pikirkan berikutnya. Itu sih biasanya, daripada kebablasan semua tidak tersolusikan nanti gitu. Cara prioritas saya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk hal tersebut? Ya seperti tadi itu, saya identifikasi dulu ya permasalahannya, kemudian efeknya bagaimana, yang dari sisi waktu terutama ya waktu, kemudian multiplier efeknya atas keputusan saya nanti, apakah ada tingkat sendirinya, ketimpangannya di mana, misalnya itu saya akan buatkan checklist biasanya dulu. Oh kalau saya ambil keputusan yang A walaupun benar, juga yang B juga benar, saya checklist yang mana lebih banyak benar nih, yang saya pilih. Sederhana aja, saya berpikir saya nggak terlalu teoritis ya. Kalau saya nggak terlalu teoritis, yang penting ketika saya mengambil keputusan itu tidak akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, benar dan benar? Yang efektif sudah tentu adalah komunikasi, sosialisasi, komunikasi yang transparan. Ya, apapun itu saya usahakan untuk disosialisasikan, ya, dikomunikasikan dengan terbuka. Walaupun kadang ada saya menemukan suatu momen di mana saya pikir jika saya komunikasikan terlalu panjang, nanti ada akan masuk kepentingan hal-hal negatif yang mungkin orang tidak menginginkan, tidak senada dengan apa yang kita pikirkan positif, bisa merusak kadang. Sehingga terkadang keputusan itu saya ambil tanpa harus terlalu banyak berkomunikasi dengan orang lain. Ya malah jadi bingung, saya takutnya itu. Tapi lebih banyak sih selama ini, yang pertama selama masih ada waktu, kemudian tidak terlalu mendesak ya, kemudian masih memungkinkan untuk saya untuk komunikasi transparan, meminta masukan apalagi kepada orang lain, saya lakukan itu dulu untuk menghindari, meminimalisir kesalahpahaman dari pihak lain. Lalu menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya itu terkadang antara lingkungan atau orang-orang yang kita ajak, yang kita ketemu dalam permasalahan itu ada mempunyai kepentingan tertentu yang justru berbalik dengan ininya kita, ya prinsip kita. Itu tantangan itu buat saya. Tetapi biasanya saya berpegang pada satu regulasi yang ada, karena regulasi itu terutama di bidang kedinasan tongkat saya itu. Jangan sampai itu saya break the law. Kalau sudah secara hukum itu saya pegang ya, maka saya akan lebih tenang berjalan di situ. Nah, jadi saya harus punya tongkat arah yang benar, apa dasar daripada keputusan saya yang saya buat itu tidak benar yang pertama. Lalu kemudian yang lain-lain misalnya dipengaruhi oleh budaya dan sebagainya, itu yang saya biasanya intens komunikasikan untuk mendapatkan satu pandangan, satu pemahaman. Apakah Ibu memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Itu sih tergantung ya berat atau gimana masalah kasus yang kita temui. Jika memang
kasus itu harus menuntut saya segera lakukan, tidak mungkin saya menjadwalkan khusus, bisa mendadak saya segera gitu, tidak terjadwal secara itu ya. Namun kita kasus itu memang sepertinya masih menuntut pemikiran yang lebih makanya ya saya mau tak mau ya harus merencanakan, merancang ya, terutama yang ada step-step tertentunya, kapan saya bikin satu fungsi A dulu, mulai dari dengan siapa saya bicarakan proses itu, terutama biasanya sih dengan teman-teman ya, dia keluarga yang terdekat dulu, katakanlah dulu pegawai itu dulu saya ajak, biar kepentingan satuan pendidik itu sama-sama kita tahu permasalahannya kayak apa, kemudian lalu melibatkan orang-orang yang berikutnya, kita jadwal jadi. Namun sekali lagi Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? kalau seseorang dibilang yang paling biasanya saya suami saya, karena itu temuan saya baik secara pribadi maupun ketika saya bersosialisasi ya. Kalau sinkron kita pikir kalau di rumah kita tidak sinkron, bagaimana saya bisa keluar bekerja dengan tenang gitu. Jadi suami saya pertama merupakan inspirasi bagi saya. Oh, saya lo bertanggung jawab, diberikan kepercayaan untuk bisa melakoni tugas saya dalam kedinasan ini dengan benar. Ya, suami saya lah tempat curhat saya, itu orang pertama. Kemudian kedua tentunya kalau di sekolah ini ya teman-teman guru, tidak hanya 1-2 orang, namun kan kita lihat juga orangnya kemampuannya tidak mana, ya siapa yang pertama isinya saya ajak, kita lihat talenta kompetensi orangnya, kita kan belajar ya. Namun tidak menutup kemungkinan terkadang saya terpaksa mengambil keputusan sendiri apabila saya pikir efek itu saya berani tanggung jawab ya. Sekali lagi ujungnya pertama itu saya harus ada dasar hukum ini saya pegang tidak ujung-ujung saya ambil keputusan sendiri tanpa ada yang mendasari, ada pegangan yang bisa saya pakai nanti saya jadi salah. Nah Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan dari awal tadi sampai akhir, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan kasus-kasus tadi dilema etika tadi Ibu? Pembelajaran saya dapat yang bahwa tidak semua hal bisa saya kerjakan sendiri, lebih kepada maknanya itu koordinasi, kemudian kolaborasi, keterbukaan, ya saling mempercayai, mengesampingkan keegoisan. Luar biasa Ibu, ini saja Ibu yang bisa kami dari Ibu. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini untuk saya wawancarai, dan ternyata memang sekolah penggerak jadi sudah tahu dan sudah dapat jadi. Tidak, saya tahu, saya tak terlalu gini secara teorinya, tapi saya jalan, ini kayaknya harus begini saya gitu. Karena saya ketemu masalah deh, siapa tidak begitu pun saya sudah sering ketemu masalahnya dulu. Maksudnya kalau tidak bisa dipungkiri sulit. Ya, dalam rangka mencahkan masalah itu kan saya perlu berhati-hati, perlu jujur dengan diri sendiri. Bahwa saya tidak mampu tidak sendiri sekali. Bagaimana saya bisa mendapatkan dukungan dari orang lain jika saya tidak jujur pada mereka, pada lembaga ini, kan itu dasarnya. Dapat dipercaya ini Kalau orang sudah ini pasti terbuka, memberikan dukungan, memberikan pemikiran pandangan ini. Makanya
komunikasi saya yang masak. Kalau komunikasi tidak ada, baik tujuan kita atau apa yang kita rancang, mana orang akan tahu kan ini. Biasa sekali. Nah, ya terima Nah, kasih ibu kamu ini ya. kan waktunya Niki gitu. Iya. Selamat siang Ibu Dayu. Selamat siang, Justina. Ya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara. Yes, Karena di sini sebenarnya banyak sekali hal yang ingin saya ketahui dari Ibu sebagai pimpinan di SD Negeri 12 SMK. semoga bisa membantu. Nggih. Ibu sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar istilah dilema etika dan rujukan moral, Ibu? Kalau sekedar mendengar, pernah. Tapi kalau mempelajari lebih dalam materinya belum. Artinya secara mendetail belum. Kalau boleh saya jelaskan, kalau dilema etika itu ketika kita di situasi yang antara benar dengan benar, Ibu ya. Kalau bujukan moral itu ketika kita ada di situasi antara benar dan salah. Tentunya kalau kita di pilihan itu pasti kita memilih situasi yang benar ya Bu ya. Iya, Nah, pastinya. itu tidak bisa dipungkiri, biasanya kita di dunia pendidikan pasti pernah menghadapi hal-hal demikian. Iya, benar. Kemudian bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Ibu? Berdasarkan penjelasan Mas tadi, dilema etika itu kan benar-benar rujukan moral, benar salah gitu. Oke, untuk mengenali, mengidentifikasi itu perlu kita pelajari kasusnya lebih detail, lebih mendalam kan, begitu kita analisa apakah ini mengandung kebenaran dari kedua belah pihak atau benar salah begitu. Jadi kita pelajari lah lebih mendalam. Benar sekali, Ibu. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas kita setelah kita analisa, kita pelajari, kita kenali dulu nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya begitu. Kemudian kita harus tahu betul siapa yang terlibat, apa kepentingan dari masing-masing kedua belah pihak ini. Kemudian kita mungkin bisa mengadakan semacam uji benar salah dari kasus ini. Dan kalau sudah kita lakukan belum juga kita bisa mengambil keputusan. Mungkin kalau ibu pribadi mungkin akan melakukan konsultasi dengan pihak tertentu yang ibu rasa lebih mumpuni, misalnya dengan pengawas atau siapapun yang berkepentingan, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang mungkin merupakan hasil dari beberapa pemikiran begitu. Jadi tidak hanya dari ibu, karena ini kan melibatkan kepentingan dari berbagai pihak ya, sehingga tidak akan merugikan kedua belah pihak yang merasa benar dan benar ini ya. Itulah yang ibu lakukan biasanya ya. Setelah keputusan diambil, kita melakukan semacam refleksi lebih lanjut, apakah ini keputusannya sudah berpihak kepada kepentingan kedua belah pihak, kurang lebih seperti ini ya. Tepat sekali, Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi situasi dilema etika tersebut, Ibu? Untuk menghadapinya biasanya Ibu berpegang lebih dulu kepada regulasi yang berlaku. Jadi kalau regulasi itu kan sudah pasti ya Miss ya. Jadi kemanapun kasus dibawa, kalau sudah kita berpegang pada regulasi yang berlaku itu sepertinya aman, tidak masalah begitu ya. Selain itu juga kita harus mempertimbangkan, selain kalau hanya berpatokan pada regulasi mungkin kelihatannya agak kaku, tapi kita juga harus memikirkan rasa keadilan untuk kedua belah pihak dan memikirkan dampak jangka panjangnya sehingga tidak akan merugikan pihak manapun. Kurang lebih seperti itu. Kemudian menurut Ibu,
saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Yang membuat efektif dalam pengambilan keputusan itu biasanya memang selain kita harus tahu betul duduk masalah dari kedua belah pihak, kita harus mendengarkan kedua belah pihak. Jadi kita tidak boleh mengambil keputusan secara subjektif. Jadi benar-benar kita dengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Jadi saya akan berusaha untuk bertemu dengan semua pihak yang mengalami konflik tersebut. Begitu. Kita dengarkan bersama-sama. Mungkin dari pertemuan itu ada jalan tengah yang bisa diambil. Oh, berarti bersikap adil ya Bunda ya. Yeah. Kemudian menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami atau hadapi? Tantangan yang paling banyak biasanya ada konflik kepentingan. Biasanya mereka kan kedua belah pihak ini merasa sama-sama benar dan tidak mau menerima kebenaran pihak yang lain itu biasanya. Jadi konflik kepentingan ini yang biasanya menjadi tantangan untuk mengambil keputusan yang adil buat dua-duanya dan bisa diterima bagi dua-duanya ya, benar Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan permasalahannya di tempat tersebut atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kalau memiliki jadwal tertentu, bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau ini biasanya kasusnya insidental, biasanya kalau insidental ini tidak ada jadwal tertentu. Jadi Ibu biasanya berusaha menyelesaikan sesegera mungkin, ya. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk berbicara menyelesaikan masalah ini. Jadi makin cepat selesai, makin baik, begitu. Yeah. Tergantung kasusnya ya Ibu. Tergantung kasusnya, dia tidak berlarut-larut dan berkembang di luarnya, begitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Kalau lebih ke seseorang ya, butuh bantuan dari pihak tertentu seperti yang Ibu katakan di depan tadi. Misalnya seperti Pak Pengawas, Pak Komite itu yang paling sering untuk diajak berdialog terkait dengan kasus yang terjadi di sekolah gitu ya. Jadi dari mereka yang paling sering Ibu ajak berdiskusi kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Ibu sendiri gitu. Ya, pentingnya kolaborasi ya Bu. Betul sekali, termasuk dari guru-guru juga tetap semua Ibu dengar dari berbagai pihak. Yang intinya yang memang terlibat dan ada di sini gitu ya. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ya dari awal tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pelajarannya adalah kita tidak bisa mengambil keputusan begitu saja. Jadi harus mendengarkan pendapat dari semua pihak, dan kita jangan malu-malu meminta saran bantuan dari orang-orang yang memang berpengalaman atau kompeten dalam hal ini. Apalagi Ibu orang yang mungkin minim pengalaman untuk menghadapi kasus seperti ini, jadi Ibu terbuka sekali terhadap saran masukan dari pihak yang lain. Jadi untuk pencerahan ya Ibu ya. Betul sekali. Baik, demikian Ibu pertanyaan saya yang ingin saya ketahui dari Ibu. Luar biasa, ternyata Ibu sudah mengetahui ya terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Ya. Terima kasih Bu Dayu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Semoga bisa sedikit membantu. Iya, sangat membantu ini Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,